Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 720. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini, di dalam kuil istana Dewa Iblis, tempat itu telah dilindungi oleh sebuah kekuatan formasi yang memiliki 9 warna. Istana Dewa Iblis sendiri merupakan kekuatan terkuat di dalam dunia devil. Bahkan warisan dari istana Dewa Racun. Tanpa adanya Dewa Racun yang bertanggung jawab akan tempat itu, tetap tidak bisa mengalahkan istana Dewa Iblis. Di dalam istana Dewa Iblis sendiri, kekuatan pemimpinnya telah mencapai tahap reinkarnasi ke-6, sementara wakil pemimpinnya mencapai setengah langkah reinkarnasi ke-6. Selain itu, juga ada 3 tetua, serta 6 pejabat tinggi, dan juga para pejabat yang lainnya. Baik dari segi kualitas maupun kuantitas, istana Dewa Iblis ini benar-benar luar biasa di dalam dunia devil, karena kekuatan keseluruhan mereka bisa dibilang cukup mengerikan. Sekarang, di dalam aula utama dari istana Dewa Iblis, hampir terdapat 10 pejabat tinggi yang telah berkumpul. Ekspresi di raut wajah mereka nampak sangat serius dan sesekali aura hitam menyembur keluar dari dalam tubuh masing-masing. Hal seperti ini telah membuat tetesan keringat dingin muncul di dahi mereka. Ada aura suram yang telah menyelimuti seluruh tubuh mereka dan membuat penampilan mereka semuanya tampak lemah. Simbol hitam yang berada di tengah-tengah dahi dari orang-orang ini terus melonjak, dan kemudian hal seperti itu menelan vitalitas atau kekuatan hidup di dalam tubuh masing-masing. Alasan kenapa hal seperti ini telah terjadi, pada saat itu pemimpin dari istana Dewa Iblis telah dipenggal oleh Kaisar Iblis, dan ketika orang-orang dari istana Dewa Iblis ini baru saja akan mengambil jenazahnya dan bersiap untuk bertugas mencalonkan diri di dalam pencarian Dewa Iblis yang baru, Dewa Jahat telah muncul di dalam tempat ini dan kemudian melukai orang-orang terkuat di antara 5 wilayah utama dari dunia devil. Mereka kemudian menanamkan simbol hitam di dahi dari orang-orang dunia devil ini, lalu menguasai seluruh dunia devil. Berdasarkan beberapa informasi yang cukup samar, tampaknya Dewa Jahat peringkat ke-5 menginginkan pedang iblis yang berada di dalam istana Dewa Iblis ini, dan setelah menguasai seluruh wilayah iblis ini, dia pada akhirnya mencoba untuk mendapatkan pedang iblis, tapi hanya dengan kekuatan Dewa Jahat peringkat ke-5 dan juga ke-6. Mereka benar-benar tidak mampu mendekati tempat dari pedang iblis berada. Hal itu membuat Dewa Jahat peringkat ke-5 dan juga Dewa Jahat peringkat ke-6 menggunakan nyawa banyak orang di dalam istana Dewa Iblis sebagai alat tawar-menawar untuk bertransaksi dengan wakil pemimpin istana Dewa Iblis, supaya wakil pemimpin ini mau mengambilkan pedang iblis. Jika tidak mau, maka orang-orang dari istana Dewa Iblis yang telah ditawan oleh Dewa Jahat peringkat ke-5 akan dilenyapkan. Hal itu telah membuat wakil pemimpin dari istana Dewa Iblis menyetujui kesepakatan dengan Dewa Jahat peringkat ke-5, dan akhirnya hanya dengan kekuatan setengah langkah reinkarnasi ke-6, wakil pemimpin dari istana Dewa Iblis mendekati Gunung Mayat demi bisa mendapatkan pedang iblis yang berada di dalamnya. Namun, Gunung Mayat itu sebenarnya penuh dengan batasan yang sangat misterius. Tidak mampu menahan batasan-batasan tersebut, akhirnya membuat wakil pemimpin dari istana Dewa Iblis meninggal di dalamnya. Dan pada saat itulah Su Suiying merupakan kandidat yang paling populer di dalam istana Dewa Iblis dan sepenuhnya mampu menginspirasi formasi yang telah ditinggalkan oleh Dewa Iblis generasi pertama. Dia pun mulai mengaktifkan formasi iblis 9 persegi dan kemudian digunakan untuk melindungi seluruh pegunungan iblis surgawi serta banyak aula yang berada di dalamnya, hingga terjadilah pemandangan seperti saat ini. Di dalam aula utama dari istana Dewa Iblis ada kepanikan, kecemasan dari banyak pejabat tingkat tinggi. Mata mereka terus tertuju kepada wajah cantik dari Su Suiying dan juga seorang wanita tua yang sedang sekarat di hadapannya, dan tidak lain, wanita tua itu adalah tetua agung atau tetua pertama dari istana Dewa Iblis. Su Suiying merupakan jenius baru yang telah dipromosikan dari istana Dewa Iblis. Meskipun kekuatannya hanya berada di reinkarnasi ketiga,
tapi dia memiliki 2 api suci dan itu telah membuat para tetua sangat menghargai gadis ini. Namun sekarang Tetua Agung telah terluka parah. 2 pemimpin dari istana Dewa Iblis juga telah mati dan para petinggi yang tersisa di dalam seluruh istana Dewa Iblis ini tampaknya dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Salah satu pria parubaya yang merupakan pejabat tingkat tinggi di dalam istana Dewa Iblis dan dia bernama Wuxi tiba-tiba saja mengatakan, "Tetua Agung, kenapa kita tidak menyerah saja? Situasi saat ini benar-benar tidak efektif dan keselamatan dari nyawa kita tergantung pada 2 dewa jahat dan sama sekali tidak ada peluang untuk menang jika kita melawan mereka meskipun menggabungkan kekuatan." Pemimpin pusat dunia Devil, sekarang dia telah memimpin banyak orang kuat di bawah komandonya untuk mengkhianati dunia Devil ini dan kemudian malah bergabung dengan ras jahat asing di luar dari istana Dewa Iblis ini. Mereka 2 dewa jahat dan juga kekuatan jahat yang tidak terhitung jumlahnya sedang berkumpul karena tidak bisa masuk ke dalam tempat ini. Namun setelah kekuatan formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis generasi pertama habis, maka kita juga pasti akan langsung diserang dan saat itu kita akan mati. Bencana ini kita tidak akan pernah bisa menghadapinya. Tidak ada harapan sama sekali untuk bisa bertahan hidup. Namun jika kita menyerah dan juga mengaku kalah, mungkin kita masih bisa diampuni oleh dewa jahat dan juga masih bisa bertahan hidup. Wanita tua yang sedang terluka dan tidak lain merupakan Tetua Agung dari istana Dewa Iblis tiba-tiba saja berkata dengan marah, "Meskipun bangsa kita dari dunia Devil selalu dibenci oleh dunia 1000 besar dan juga dianggap sebagai orang-orang yang berhati jahat, tapi kita tahu bahwa kita masih merupakan bagian dari dunia 1000 besar dari awal hingga saat ini. Sekalipun dunia Devil ini hancur, kita tidak boleh menjadi seorang pengkhianat. Sudahlah, kalian semuanya diam dan jangan lagi membahas tentang hal seperti ini." Setelah berkata seperti itu, Tetua Agung tiba-tiba saja terbatuk dan memuntahkan cairan berwarna merah. Menyaksikan hal seperti ini, Su Sueyin segera memegang tubuh dari Tetua Agung yang sudah cukup lemah dan kemudian dia berkata, "Tetua Agung, sudahlah. Tidak perlu emosi, Anda harus memperhatikan kesehatan Anda untuk saat ini. Para senior, tunggu sebentar. Mungkin ada banyak kekuatan di dalam dunia 1000 besar yang sedang bergegas menyelamatkan kita. Lagi pula, begitu dunia Devil ini runtuh sepenuhnya, maka seluruh dunia 1000 besar akan menghadapi krisis yang sangat berbahaya." Ketika Su Sueyin mengatakan hal seperti ini, di dalam benaknya telah muncul bayang-bayang dari seseorang yang selama ini dia cintai, dan tidak lain itu adalah Zoyan. Banyak hal telah terjadi antara dia dan juga Zoyan di masa lalu. Namun semenjak Su Sueyin bergabung dengan istana Dewa Iblis, secara perlahan dia pun menyadari kesalahannya dan juga terbebas dari situasi klan Xiao berkat nasihat dari para tetua di dalam istana Dewa Iblis ini dan juga banyak buku-buku kuno. Su Sueyin pada akhirnya mengetahui mungkin ada sebuah makna tersembunyi di balik kehancuran klan miliknya. Namun untuk kali ini, Su Sueyin telah banyak menggunakan kekuatan api suci di dalam dirinya yang dipakai dalam pertempuran sebelumnya. Dan setelah memasuki dunia Devil ini, kultivasi dari seorang Su Sueyin sebenarnya telah menghasilkan berkah kekuatan sihir. Dengan kondisinya yang sekarang, yang memiliki kekuatan sihir tersebut cukup mustahil untuk bisa kembali ke garis keturunan penjaga klan Xiao. Hal itulah yang menjadikan salah satu alasan bagi seorang Su Sueyin untuk bergabung dengan istana Dewa Iblis dan dia mencalonkan diri sendiri sebagai Dewa Iblis yang baru. Su Sueyin tahu bahwa bakatnya mungkin biasa-biasa saja dan jika dia mengikuti pelatihan secara normal, mungkin kekuatannya hanya akan berhenti di puncak reinkarnasi keempat di masa depan. Tapi di dalam istana Dewa Iblis tidak hanya ada kekuatan warisan dari para Dewa Iblis di masa lalu,
tapi juga ada pedang iblis yang merupakan senjata tingkat tinggi dan juga peringkat nomor 1 di dalam tempat ini. Karena tidak mungkin lagi untuk kembali ke garis keturunan penjaga klan Xiao menjadi seorang penyihir, tidak ada salahnya di dalam dunia devil. Setidaknya Su Sueying akan bisa mengandalkan dirinya sendiri dan juga kekuatan dari dalam istana Dewa Iblis untuk membantu Zhou Yan dan juga klan Xiaonya. Serta Su Sueying akan menebus beberapa kesalahan yang telah dia lakukan di masa lalu kepada Zhou Yan atau bahkan kepada klan Xiao. Wuxi tiba-tiba saja berkata dengan marah, "Su Sueying, dasar kau penyihir kotor. Sejak dirimu bergabung dengan istana Dewa Iblis, kau telah membawa banyak kesialan di dalam tempat ini. Pertama-tama, pemimpin istana Dewa Iblis dipenggal oleh Kaisar Iblis. Lalu wakil pemimpin juga telah meninggal di luar gunung mayat. Bencana di dalam dunia devil ini kemungkinan besar telah disebabkan oleh dirimu, dasar kau penyihir keji." Mendengarkan ucapan dari seorang Wuxi, pandangan mata dari para pejabat tinggi yang berada di dalam tempat ini terlihat ganas ketika melihat ke arah Su Sueying. Hal itu penuh dengan kebencian dan seolah-olah ingin mencabik-cabik tubuh dari Su Sueying dalam sekejap. Jelas saat ini dalam menghadapi kematian yang nyata, tekanan luar biasa telah dirasakan oleh orang-orang di dalam istana Dewa Iblis. Keengganan dari Su Sueying dan juga Tetua Agung untuk tidak mau menyerah mungkin akan mendorong mereka semuanya menuju jurang kematian. Melihat kemarahan orang-orang dari pejabat tinggi itu membuat Tetua Agung tiba-tiba saja berkata, "Cukup! Diam kalian semuanya." Su Sueying kemudian mengulurkan tangannya untuk mendukung Tetua Agung ini karena dia sudah tampak lemah. Dan kemudian hal itu dilakukan sambil berkata, "Sudahlah Tetua Agung, kau tidak perlu marah-marah seperti ini. Perhatikan kondisi Anda sekarang." Tetua Agung dari istana Dewa Iblis merupakan orang yang cukup dekat dengan Su Sueying. Berkat dirinya juga, Su Sueying bisa bergabung dengan istana Dewa Iblis dan juga mendapatkan posisinya yang sekarang sebagai kandidat Dewa Iblis yang baru. Tiba-tiba saja pandangan mata dari Tetua Agung tampak berubah dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Karena tidak ada yang bisa diselamatkan, maka kita tidak boleh tinggal diam. Namun, aku masih memiliki sebuah rencana dan masih ada cara untuk memutuskan rantai kematian yang kita hadapi selama ini." Su Sueying menyadari maksud dari perkataan Tetua Agung dan kemudian dia berkata, "Tetua Agung, jangan ragu-ragu lagi. Serahkan saja sisa kekuatan dari pemimpin dan juga wakil pemimpin Istana Dewa Rajen padaku supaya aku bisa pergi menuju Gunung Iblis Mayat dan kemudian mencabut pedang iblis lalu menyelesaikan bencana ini." Su Sueying paham untuk bisa mendapatkan kekuasaan yang besar akan selalu ada harga yang mahal untuk dibayar. Dan kali ini sebagian kekuatan dari pemimpin dan juga wakil pemimpin telah berada di tangan dari Tetua Agung dan juga para tetua yang lainnya. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendapatkan kekuatan itu karena di dalamnya berisi kekuatan penghancur yang cukup menakutkan. Selain itu, kekuatan dari pemimpin istana Dewa Iblis dan juga wakil pemimpin sebelumnya itu memiliki energi yang sangat jahat. Begitu terkontaminasi oleh energi ini, pasti akan musnah. Meskipun begitu, Su Sueying tidak punya jalan lain dan dia tidak takut akan hal ini. Salah satu tetua tiba-tiba saja berkata pada Su Sueying, "Apa? Hanya kau? Hanya dengan kekuatanmu yang berada di reinkarnasi ketiga? Apakah kau tidak sadar ingin menerima kekuatan dari pemimpin dan juga wakil pemimpin istana Dewa Iblis? Jika kau melakukan hal seperti ini, maka kau hanya akan menemui kematian. Selain itu, Gunung Iblis Mayat bukan sesuatu yang bisa kau datangi dengan mudah. Bahkan dua dewa jahat dan juga pemimpin istana serta wakil pemimpin tidak berdaya dan cukup sulit, hanya mengandalkan kekuatanmu yang lemah." Tetua Agung tiba-tiba saja mengatakan, Sudahlah, tidak perlu berdebat. Meskipun kita menggunakan kekuatan khusus dari istana Dewa Iblis untuk memulihkan sebagian energi setelah kematian dua pemimpin dan juga wakil pemimpin, namun kekuatan ini masih terlalu besar. Su Sueying, bahkan jika kau berbakat, aku khawatir kau tidak akan bisa menyerapnya dengan mudah.
dan mungkin kau akan terjatuh sepenuhnya. Metode yang aku maksud bukan ini, tapi kita semuanya akan mengumpulkan kekuatan dari semua ahli yang tersisa di dalam istana Dewa Iblis ini, dan kemudian kita akan menciptakan Dewa Iblis yang baru dengan kekuatan yang telah ditinggalkan Dewa Iblis generasi pertama. Raut wajah dari Wuxi dan juga para pejabat yang lainnya cukup terkejut, dan kemudian dia berkata, "Apa? Menciptakan Dewa Iblis yang baru? Warisan Dewa Iblis. Sejak kematian orang itu, kekuatannya pada akhirnya diwariskan kepada Dewa Iblis generasi kedua dan juga ketiga. Dan sekarang kita akan menciptakan Dewa Iblis generasi keempat. Namun, aku rasa di antara kita semuanya tidak ada yang cocok untuk bisa menjadi kandidat Dewa Iblis keempat. Kekuatan Dewa Iblis sendiri sebanding dengan reinkarnasi ketujuh atau bahkan lebih kuat, dan benar-benar sulit untuk menciptakan Dewa Iblis." Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan kemudian dia mengatakan, "Sekarang di dalam tubuh kita semuanya telah ditanami segel ras jahat oleh para dewa jahat. Sialan itu, meskipun segel ras jahat ini untuk sementara tidak berfungsi karena kita berada di bawah perlindungan dari formasi yang berada di istana Dewa Iblis ini, tapi begitu formasi itu hancur, kita semuanya juga akan mati." Wuxi kemudian menimpali, "Jika begitu, menurutku orang yang paling cocok dan paling mungkin berhasil untuk menjadi Dewa Iblis keempat adalah Tetua Agung. Sementara orang-orang lainnya seperti kita tidak akan pernah mampu menanggung beban seberat itu. Apalagi hal ini akan diberikan kepada orang luar. Kita benar-benar tidak setuju dengan masalah itu." Mendengar ucapan dari seorang Wuxi, tiba-tiba saja pandangan mata dari Su Sueying telah berubah menajam, dan kemudian dia pun berkata, "Aku punya dua api suci dan aku bisa meredam serangan balik dari dua kekuatan itu untuk sementara. Selain itu, jika kedua kekuatan ini tidak diberikan atau diwariskan pada seseorang, maka hal itu akan benar-benar padam." Wuxi kembali mengatakan, "Namun selama ini tidak ada seorang pun yang bisa mencabut pedang iblis, apalagi hanya orang sepertimu." Su Sueying tiba-tiba saja mengeluarkan api hitam dari dalam tubuhnya, dan kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Jika aku berhasil mencabut pedang iblis, maka aku akan menjadi Dewa Iblis yang baru, menguasai seluruh dunia devil ini, dan kemudian mendapatkan seluruh yang aku inginkan. Namun jika aku gagal, anggap saja itu adalah sebuah hukuman yang pantas aku terima sebagai seorang pendosa." Api hitam yang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Su Sueying memiliki aura yang sangat mengerikan, dan tampaknya ingin melahap semua orang yang berada di dalam tempat ini. Melihat api hitam itu, Wuxi dan juga orang-orang lain yang telah menentang Su Sueying hanya bisa terdiam penuh dengan ketakutan. Tetua Agung tiba-tiba saja menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, Su Sueying, kau memang kandidat yang paling tepat untuk mendapatkan dua energi dan juga menjadi Dewa Iblis keempat." Setelah mengatakan hal seperti ini, Tetua Agung melambaikan tangannya, dan kemudian dua bola hitam telah muncul di telapak tangan dari Tetua Agung tersebut. Ini adalah energi iblis yang unik yang dimiliki oleh istana Dewa Iblis. Di dalamnya mengandung berbagai sumber kekuatan dari pemimpin dan juga wakil pemimpin istana Dewa Iblis yang merupakan Dewa Iblis generasi kedua dan juga ketiga. Setelah keduanya meninggal, energi yang berada di dalam tubuh dari keduanya telah langsung berubah menjadi dua bola cahaya berwarna hitam ini. Jika kedua bola cahaya bisa diserap sepenuhnya dan juga dipadukan dengan teknik kultivasi yang cukup unik dari seorang Su Sueying, maka hal itu akan membuat kekuatan dari gadis ini melonjak pesat dan dia akan bisa menjadi Dewa Iblis generasi keempat. Tapi jika gagal, kematian yang menanti seorang Su Sueying. Pandangan mata dari Tetua Agung melihat Su Sueying, dan kemudian dia berkata, "Su Sueying, apakah kau sudah siap?" Su Sueying pun menganggukkan kepalanya, dan Tetua Agung pada saat ini mengatakan, "Jika begitu, terimalah kekuatan warisan ini dan jadilah Dewa Iblis generasi keempat." Tanpa ragu lagi, dua bola cahaya hitam itu pun langsung dimasukkan ke dalam tubuh dari seorang Su Sueying. Tiba-tiba saja rasa sakit luar biasa dirasakan oleh gadis cantik ini, dan secara spontan dia pun berteriak, "Ah!"
pupil mata dari Su Sueying membesar dan hal itu dipenuhi dengan bercak berwarna merah. Detik berikutnya api hitam yang berada di dalam tubuh Su Sueying bergemuruh dengan cara yang tidak biasa. Aura keserakahan telah muncul dari api hitam itu ketika tubuh dari Su Sueying dimasuki dua bola energi yang berwarna hitam. Pada akhirnya telah terjadi benturan kekuatan dari dua bola energi hitam dan juga dua api suci di dalam tubuh Su Sueying untuk kali ini. Pada akhirnya Su Sueying hanya bisa meronta-ronta dengan cara yang cukup menyedihkan. Melihat penampilannya seperti ini, beberapa tetua tiba-tiba saja mengatakan, "Tetua Agung, jika terus seperti ini, maka Su Sueying tidak akan pernah bisa menyerap kekuatan dari dua bola energi tersebut dan kemudian seluruh tubuhnya akan hancur lebur. Jika kesempatan ini benar-benar gagal, maka seluruh istana Dewa Iblis juga akan hancur." Tetua Agung kemudian mengatakan, "Su Sueying, jangan tahan kekuatan api suci. Gunakanlah simbol sihir dari api suci yang kau miliki dan kita juga akan menyerahkan seluruh kekuasaan ini kepada dirimu. Hidup dan mati dari istana Dewa Iblis semuanya tergantung padamu." Sambil menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya, Su Sueying pun mengatakan, "Tidak, Tetua Agung, jangan lakukan itu. Jika kalian memberikan seluruh energi yang berada di dalam tubuh kalian pada diriku, maka saat itu cukup sulit untuk menjamin keselamatan semua orang." Setelah berkata seperti ini, tangan dari Su Sueying memegang kepalanya karena menahan rasa sakit yang sangat menakutkan ini. Wuxi tiba-tiba saja mengatakan, "Su Sueying, di dalam tubuh kita telah ditanami oleh segel jahat dan kita semuanya sudah dipastikan akan mati. Kali ini kita hanya bisa berharap pada dirimu." Meskipun Wuxi selalu memiliki permusuhan dan juga tidak puas terhadap Su Sueying, tapi dalam situasi sekarang, Su Sueying adalah satu-satunya harapan terakhir bagi istana Dewa Iblis dan Wuxi tidak ingin bertindak egois lagi. Tetua Agung tiba-tiba saja mengatakan, "Hidup ini suatu kehormatan bisa mengenalmu, tapi sayangnya aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu, Su Sueying." Setelah mengatakan hal seperti itu, Tetua Agung langsung mengeluarkan sisa kekuatan yang berada di dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti ini dialirkan ke dalam tubuh dari seorang Su Sueying. Orang-orang yang lainnya seperti Wuxi, para tetua lain dan juga para pejabat tinggi, mereka kemudian juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Tetua Agung. Tiba-tiba api hitam yang berada di dalam tubuh seorang Su Sueying melahap kekuatan dari mereka semuanya dan kemudian hal seperti itu berkobar menjadi lebih ganas. Api hitam ini kemudian bisa memberikan penekanan kepada dua bola energi yang berada di dalam tubuh Su Sueying, sehingga Su Sueying bisa menyerap dengan cara yang cukup stabil kepada dua bola energi hitam. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Saat ini Xiaoyan telah berhasil melarikan diri dari serangan Dewa Jahat peringkat kelima dan juga Dewa Jahat peringkat keenam yang baru. Xiaoyan kemudian mendekati istana Dewa Iblis dan dia mencoba mencari inti formasi yang telah melindungi seluruh tempat ini. Xiaoyan pun sambil tersenyum tiba-tiba saja mengatakan, "Setelah aku berkeliaran ke sana kemari, akhirnya aku menemukan inti dari formasinya dan aku bisa masuk ke dalamnya." Kali ini Xiaoyan pun berhasil menerobos formasi kuno tersembunyi yang merupakan sebuah formasi peninggalan Dewa Iblis generasi pertama, dan itu adalah karya yang cukup membanggakan dari Dewa Iblis generasi pertama. Bahkan kekuatan formasi ini telah menyebabkan kekuatan iblis di dalam tubuh Xiaoyan sedikit melepaskan kewaspadaan. Xiaoyan pun tidak ragu-ragu lagi. Dia pun langsung meluncur dengan sangat cepat menuju istana Dewa Iblis untuk menemukan Su Sueying. Pada saat Xiaoyan berada di depan sebuah istana, tiba-tiba saja fluktuasi energi yang sangat besar bisa dirasakan oleh seorang Xiaoyan dan kemudian dia juga samar-samar bisa merasakan fluktuasi yang cukup familiar. Hal seperti ini membuat Xiaoyan tiba-tiba saja mengatakan, "Ini sebenarnya adalah fluktuasi dari api hitam milik Su Sueying yang bernama api iblis malam. Apa yang telah terjadi pada dirinya? Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Su Sueying dalam bahaya." Xiaoyan pun kemudian bergegas memasuki istana Dewa Iblis ini. Kita berpindah ke bagian dalam dari istana Dewa Iblis. Kali ini Wuxi, para tetua dan juga para pejabat tinggi yang lainnya telah tergeletak. Sementara di sisi lain, Tetua Agung tubuhnya telah benar-benar lemah
kekuatan hitam telah dipancarkan dari dalam segel ras jahat yang telah tertanam di tubuh mereka. Dan kemudian hal seperti itu membuat Wuxi serta yang lainnya cukup khawatir ketika melihat kondisi dari Tetua Agung. Hal ini membuat mereka tiba-tiba berkata, "Tetua Agung." Sang Tetua Agung pun kemudian menimpali, "Tenanglah, tidak perlu khawatir, aku masih bisa bertahan sebentar." Dan kuharap gadis itu benar-benar berhasil. Su Sueying setelah mampu mengendalikan dua bola energi yang berada di dalam tubuhnya, kali ini dirinya pun langsung bergegas untuk menuju Gunung Iblis Mayat demi bisa mengambil pedang iblis yang berada di dalamnya. Tidak lama kemudian, Soyen pun muncul di dalam tempat ini dan tiba-tiba saja dia berteriak, "Kemana perginya gadis itu?" Melihat kemunculan dari seorang Soyen membuat Wuxi dan juga para pejabat yang lainnya cukup terkejut. Lalu Wuxi pun berkata, "Kau, siapa kau sebenarnya? Dirimu benar-benar bisa masuk ke dalam istana Dewa Iblis tanpa izin kami." Tetua Agung yang telah menutup matanya tiba-tiba saja bisa merasakan fluktuasi energi di dalam tubuh dari Soyen, dan kemudian dia pun pada saat ini mencoba membuka mata sambil mengatakan, Soyen?" Meskipun Tetua Agung tidak pernah bertemu dengan Soyen, tapi tentu saja dia pernah mendengar reputasi dari orang ini, sehingga Tetua Agung bisa mengetahui bahwa yang datang adalah Soyen. Hal itu membuat Wuxi serta yang lainnya segera berkata dengan terkejut, "Soyen, apakah kau adalah pemimpin wilayah api yang tidak berujung?" Tanpa diduga, tebakan Su Sueying benar bahwa akan ada orang kuat di dalam dunia seribu besar yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Kali ini harapan telah muncul di dalam hati dari Wuxi serta yang lain. Tetua Agung tiba-tiba saja dengan suara yang terputus-putus dia berkata, "Gadis itu sebenarnya dia telah pergi." Soyen pun segera mendekati Tetua Agung dan kemudian dia menggunakan kekuatan jimat makan jiwa, langsung mengeluarkan kekuatan hisab yang cukup mengerikan. Hal ini membuat Wuxi dan juga yang lainnya pun langsung mengatakan, "Soyen, apa yang ingin kau lakukan?" Mereka akan menahan Soyen untuk kali ini, tapi Soyen dengan pandangan mata yang tajam dia berkata, "Jangan bergerak. Jika tidak, kalian semuanya akan mati." Mendapatkan ancaman seperti ini membuat orang-orang tersebut tidak ada yang berani bergerak sedikit pun. Detik berikutnya, kekuatan hisab berwarna hitam yang berada di telapak tangan dari Soyen langsung melilit tubuh dari Tetua Agung. Tidak butuh waktu yang lama, energi hitam jahat dan juga segel ras jahat yang berada di dalam tubuh Tetua Agung kini telah langsung diseret keluar. Soyen pun kemudian membakar segel itu menggunakan kekuatan api suci dan kemudian menghilang dalam seketika. Tetua Agung melihat pada Soyen sambil mengatakan, "Tuan Soyen, terima kasih banyak atas bantuanmu." Wuxi dan juga para pejabat serta tetua yang lainnya tiba-tiba saja memohon, "Tuan Soyen, tolong bawa kita semuanya pergi dari dalam tempat ini. Apapun yang kau minta, kita akan memenuhinya karena kita tidak ingin mati." Soyen kemudian mengatakan, "Kalian semuanya tidak perlu takut. Ada bala bantuan dari wilayah api yang tidak berujung milikku di luar sana. Dan kita memang datang untuk mengatasi bencana dari dunia devil. Tapi sebelum aku menyelamatkan kalian semuanya, ada satu hal yang harus kukatakan. Kemana Su Sueying?" Wuxi tiba-tiba saja menimpali. Dia sebenarnya pergi ke Gunung Iblis Mayat. Mendengarkan hal seperti ini, emosi pun muncul di raut wajah Soyen dan kemudian dia berkata, "Apa? Jika sampai terjadi sesuatu pada Su Sueying, aku tidak akan mengampuni kalian semuanya. Asal kalian semua tahu, Su Sueying akan selalu menjadi bagian dari keluarga Xiaoku." Setelah berkata seperti itu, tubuh dari Soyen pun langsung bergerak sangat cepat untuk menyusul Su Sueying. Sementara Wuxi dan juga para pejabat tinggi yang lainnya dengan raut wajah penuh keterkejutan, mereka secara spontan berkata, "Apa? Sebenarnya Su Sueying adalah anggota dari klan Xiao?" Jika sejak awal mereka mengetahui identitas asli dari Su Sueying ini, maka orang-orang seperti Wuxi tidak akan berperilaku kasar terhadap Su Sueying. Sementara Tetua Agung hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Aku harap kali ini tidak terjadi apa-apa pada gadis itu." Semua orang ketika mendengarkan ucapan dari Tetua Agung hanya bisa menganggukkan kepalanya. Soyen bersama dengan Su Sueying, mereka berdua telah benar-benar memasuki Gunung Iblis Mayat, tapi keduanya berada dalam situasi yang berbeda.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Susue Ying akan mampu mendapatkan pedang iblis, dan mungkinkah Soyen juga bisa menyelamatkan Susue Ying dalam hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.